Timun Mas. Di sebuah desa, hiduplah sepasang petani tua. Dia adalah Bok Sirni dan suaminya. Bok Sirni dan suaminya sudah lama sekali mendambakan kehadiran seorang anak. Tetapi hingga setua itu, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Lalu, Bok Sirni dan suaminya cepat-cepat berdoa kepada Tuhan agar segera bisa dapat menimang seorang anak. Ketika itu, sang raksasa mendengar doa mereka. Lalu, sang raksasa datang mendatangi Bok Sirni dan suaminya. "Hei, apakah kalian benar-benar ingin memiliki seorang anak? Jika kalian benar-benar ingin memiliki seorang anak, maka akan kuberikan. Tetapi ada satu syaratnya. Ketika anak itu sudah berumur 6 tahun, kalian harus mengembalikan anak itu kembali padaku untuk kumakan," ucap si raksasa dengan suara besarnya. Karena keinginan yang sangat dalam memiliki seorang anak, Bok Sirni dan suaminya menyetujui syarat si raksasa. Lalu si raksasa memberikan sebuah biji timun. Kira-kira untuk apa ya si raksasa memberikan biji timun? Apa dengan biji timun ini kita dapat memiliki seorang anak? Tanya Bok Sirni kepada suaminya. "Tidak tahu, Bu. Kita ikuti saja apa yang dikatakan si raksasa," jawab suami Bok Sirni. 2 minggu berlalu. Bok Sirni dan suaminya menanam biji timun tersebut dengan sangat baik. Dan akhirnya timun-timun itu mulai berubah. Tetapi ada satu timun yang sangat berbeda. Timun itu sangat besar dan berwarna keemasan. Bok Sirni dan suaminya penasaran. Lalu mereka memetik timun tersebut dan membelahnya secara perlahan-lahan. Betapa kagetnya mereka melihat sosok bayi perempuan yang sangat cantik ada di dalam buah tersebut. Lalu bayi perempuan itu diberi nama Timun Mas. Bok Sirni dan suaminya sangat menyayangi Timun Mas. Hari demi hari berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pintar. Bok Sirni dan suaminya sangat menyayangi Timun Mas. Tetapi pada suatu hari, si raksasa datang menagih janji. Bok Sirni dan suaminya tidak rela kehilangan anak kesayangan mereka. Lalu, Bok Sirni dan suaminya berusaha mengulur janji kepada si raksasa agar datang 2 tahun lagi. "Maaf Tuan Raksasa, sebaiknya kau datang 2 tahun lagi. Timun Mas masih terlalu kecil untuk kau makan. Tunggulah 2 tahun lagi, maka Timun Mas akan semakin besar dan akan semakin lezat untuk kau makan," ucap Bok Sirni kepada si raksasa. "Baiklah, aku akan datang 2 tahun lagi. Tetapi jangan sampai kalian mengingkari janji." Akhirnya si raksasa setuju dan si raksasa pun meninggalkan Bok Sirni dan suaminya. Dan pada suatu malam, Bok Sirni bermimpi bahwa Timun Mas harus pergi ke Gunung Gundul untuk menemui seorang petapa. Keesokan harinya, Bok Sirni menceritakan mimpinya tersebut kepada Timun Mas dan menyuruh Timun Mas untuk pergi ke Gunung Gundul. Ketika Timun Mas sudah sampai di Gunung Gundul, benar saja di sana ada seorang petapa yang sangat kuat dan dapat membantu Timun Mas. Lalu Timun Mas pun menceritakan semua apa yang terjadi kepada dirinya. Dan si petapa itu memberikan 4 bungkusan. Yang pertama, bungkusan tersebut berisi biji timun. Bungkusan yang kedua
berisi jarum. Bungkusan yang ketiga berisi garam. Dan bungkusan yang terakhir berisi terasi. Timun Mas pun berterima kasih kepada si petapa tersebut dan pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bok Sirni menasehati Timun Mas. Nah, jika suatu hari si raksasa datang menemui kita, cepatlah kau lari sejauh mungkin. Dan jika si raksasa itu mengejarmu, taburkanlah bungkusan yang diberikan petapa itu satu persatu. Ucap Bok Sirni kepada Timun Mas. Dan keesokan harinya, ketika Bok Sirni, suaminya, dan Timun Mas sedang berkumpul, si raksasa pun datang menanyakan Timun Mas. "Hei, di mana Timun Mas?" ucap raksasa. "Maaf Tuan Raksasa, tetapi Timun Mas sedang pergi main," ucap Bok Sirni kepada si raksasa. Padahal Timun Mas sudah lari lewat pintu belakang. Ketika si raksasa tersadar, dia sudah dibodohi oleh kedua pasangan tersebut. Si raksasa merasa marah. Lalu dia menghancurkan ladang timun milik Bok Sirni. Dan si raksasa melihat seorang gadis kecil yang sedang berlari dari kejauhan. Dan itu adalah Timun Mas. Meski Timun Mas sudah lari sangat jauh, dengan badan dan kaki si raksasa yang sangat besar, raksasa dapat dengan mudah mengejar Timun Mas. Timun Mas merasa takut. Lalu ia menaburkan bungkusan yang pertama, yaitu biji timun. Seketika biji timun itu berubah menjadi ladang timun yang sangat lebat dan buah-buah timunnya yang sangat besar. Si raksasa terkecoh. Dia malah asik memakan timun-timun tersebut. Ketika si raksasa kembali tersadar bahwa dia sudah kehilangan sangat jauh Timun Mas, raksasa kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas makin merasa takut. Dia kembali menaburkan bungkusannya yang kedua, yaitu jarum. Seketika jarum itu berubah menjadi bambu runcing yang sangat tajam dan melukai kaki si raksasa. Tetapi si raksasa pantang menyerah. Meski kakinya terluka, dia tetap saja mengejar Timun Mas. Timun Mas makin merasa takut. Lalu Timun Mas mengeluarkan bungkusan yang ketiga, yaitu garam. Seketika garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Dan terpaksa si raksasa mengejar Timun Mas harus dengan berenang terlebih dahulu. Si raksasa pun mulai kelelahan. Tetapi si raksasa masih tetap saja mengejar Timun Mas. Timun Mas makin merasa takut. Lalu ia mengeluarkan bungkusannya yang terakhir, yang berisi terasi. Seketika terasi itu berubah menjadi kolam lumpur. Dan si raksasa terjebak dalam kolam tersebut. Si raksasa pun terjebak dalam kolam lumpur tersebut. Dan ternyata kolam lumpur itu adalah kolam lumpur hidup, yang bagaimana semakin si raksasa banyak bergerak, semakin lumpur itu menariknya ke dalam. Lalu si raksasa pun mati terjebak di dalam kolam lumpur tersebut. Dan akhirnya Timun Mas kembali pergi kepada Bok Sirni dan suaminya. Timun Mas pun hidup bahagia selamanya. Tamat. Terima kasih. Wassalamualaikum.